Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas RC yang beranggotakan ada Arga Pratama Putra, Desnaldi Reza Pahlevi, Dika Satria Pratama, Farid Yuliar Ma'ruf, Hisyam, Imam Wahyudi, Indah Permatasari, Ivana Sekar Kinanti, Laras Vinesa, Mahendra M. Raffi Andika, Muhammad Sufyan Pratama, Nadia Almira, Nindya Apsari, Prasanti Ayu Widyastuti, Selsa Priorista, Sultan Mandala Gali Samudra, Sofia Mariata Sabita, dan Wayan Dewi Saraswati. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai sistem etika. Sila pertama, dengan kasus salah paham 7 tempat ibadah terbakar di Tanjung Balai, Sumatera Utara. 2 wihara dan 5 kelenteng yang terletak di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara dibakar oleh massa. Peristiwa itu yang dipicu permasalahan etnis akibat salah paham yang terjadi di antara mereka dan seorang penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan dimulai dari seorang warga keturunan Tionghoa yang merasa terganggu dengan suara azan maghrib dari pengeras suara yang berada di depan rumahnya. Sempat terjadi perselisihan antara penduduk Tionghoa, M, dan jemaah masjid tersebut. Anggota kepolisian setempat pun telah berusaha melakukan mediasi bersama pihak kelurahan. Saat mediasi, menurut Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai Ajeng, Komisaris Besar Ayep Wahyu Gunawan menuturkan, beredar informasi yang salah melalui pesan berantai. Pesan itu menyebutkan bahwa masjid tadi dilarang memperdengarkan azan. Pesan berantai itulah yang akhirnya menyulut kemarahan umat Islam di Tanjung Balai. Akibatnya, tempat ibadah umat Buddha tersebut dibakar, lalu 3 mobil, 3 motor, dan 1 becak juga ikut terbakar. Dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis dan solusi dari kasus salah paham 7 tempat ibadah terbakar di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Analisis kasus di atas merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan nilai Pancasila sebagai sistem etika, terutama pada sila pertama. Secara moral, kita dituntut oleh Tuhan untuk memimpin kehidupan yang ada di bumi ini ke arah yang lebih baik, dengan cara yang baik. Solusi, hendaknya sesama manusia harus saling tetap memegang teguh adanya Tuhan dan juga harus mengasihi satu sama lain. Dan yang terpenting adalah kita tidak boleh membeda-bedakan agama karena itu adalah penyebab terbesar terjadinya penistaan agama. Dan untuk cara mengatasinya adalah dengan mengubah cara berpikir orang-orang tentang perbedaan agama. Kemudian, dengan memberikan efek jera kepada pelaku penistaan agama seperti dengan cara pemberian sanksi hukum. Dan menghormati setiap agama serta meningkatkan rasa toleransi umat beragama. Selanjutnya, lebih meningkatkan interaksi maupun sosialisasi diri terhadap masyarakat atau warga setempat agar kita terhindar dari kesalahpahaman. Lebih pintar lagi dalam mencerna atau menerima informasi dari media sosial dan dicari terlebih dahulu kebenarannya. Lalu, menjaga keseimbangan antar umat beragama dengan memperbanyak sudut pandang tentang agama, terutama yang memiliki nilai dari keberagaman. Yang terakhir, mengutamakan moderasi beragama. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga kerukunan antar umat beragama. Masuk ke dalam sila kedua, terdapat kasus penganiayaan balita oleh pacar seorang ibu berusia 18 tahun. Seorang ibu di Makassar yang berusia 18 tahun melaporkan kepada pihak kepolisian terkait kasus penganiayaan oleh pacarnya terhadap anaknya yang masih berusia 14 bulan. Pasangan kekasih tersebut memang tinggal satu rumah selama 6 bulan di kos-kosan. Puncak penganiayaan terjadi pada 8 Februari 2021 pada malam hari ketika anak tersebut tidak berhenti menangis. Kemudian si pelaku yang kesal langsung memukuli dan menggigit bagian dada balita tersebut. Ibu dari balita saat itu tidak bisa berbuat banyak karena pelaku kerap mengancam sang ibu jika ikut mencampuri urusannya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung kabur menggunakan motor dan si ibu balita ini langsung melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, ternyata pelaku sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap balita ini sebelumnya, yaitu
dengan cara menyompal mulut balita dengan sarung hingga sesak nafas. Melanjutkan sila kedua yaitu tentang penganiayaan balita oleh pacar ibu berusia 18 tahun. Akibat dari penganiayaan tersebut, balita mendapati luka lebam dan bekas gigitan di sekujur tubuhnya, dan balita mendapatkan perawatan psikologis karena trauma yang ia dapatkan. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 UU RI nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari berita di atas, perbuatan pelaku sangat menyimpang dari nilai sila kedua Pancasila, yaitu menganiaya anak di bawah umur, tidak adanya nilai kemanusiaan, perampasan hak asasi manusia, dan tidak merasa bersalah setelah melakukan suatu penyimpangan. Sila kedua, analisis dan solusi. Penganiayaan balita oleh pacar ibu berusia 18 tahun. Analisis. Jangan merasa terancam dan takut akan ketidakadilan yang ada, karena setiap manusia memiliki hak dalam memperjuangkan dirinya. Kita dilindungi oleh hukum terkait memperjuangkan nilai kemanusiaan kita. Solusi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sila Pancasila terkhusus sila kedua. Kita harus bersikap dengan rasa kemanusiaan terhadap sesama maupun diri sendiri. Sila ketiga, kasus OPM Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Salah satu pemicu dari gerakan ini ialah rasa kekecewaan terhadap situasi yang terjadi dan rasa ketidakadilan, sehingga mereka mulai melakukan pergerakan yang bersikeras memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sila ketiga ini, pada kasus Organisasi Papua Merdeka, kasus di atas merupakan salah satu pelanggaran daripada sila ketiga. Kejadian ini terekam dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana adanya tantangan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI seutuhnya. Motif gerakan ini ialah separatisme, di mana gerakan separatisme ini nyata terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa kasus ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial terhadap persatuan Indonesia. Bagaimana tidak, bentuk pemisahan diri dari Indonesia dengan membangun pemerintahan baru sudah menandakan lunturnya kesatuan. Kejadian ini terjadi di daerah Papua pada Indonesia bagian timur. Baik, karena tadi sebelumnya yaitu adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang sudah berdiri dari tahun 1965 hingga sekarang yang berlandaskan ingin membebaskan Papua Barat dari kawasan NKRI. Selanjutnya adalah analisis dan solusi yang akan dibahas oleh saya Mahendra NIM 119-24009 dari program studi arsitektur. Nah, di sini apabila kita coba kaji dalam perspektif Pancasila, maka didapatkan bahwa angka ini tuh merupakan kesalahan besar. Karena apa? Karena mengabaikan etika kita dalam berkehidupan bernegara yang melenceng dari sila ketiga atau persatuan Indonesia. Padahal cukup besar perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan Indonesia seutuhnya. Namun belum disambut sebagaimana mestinya. Nah, yang pertama nih, Indonesia merupakan negara Pancasila. Maka sebaiknya dari pihak yang merasa dirugikan lebih mengambil langkah demokrasi saja yang sesuai dengan nilai Pancasila, bukan dengan langkah separatisme yang sangat bertolak belakang dengan nilai sila ketiga. Karena salah satu pengamalan dari sila ketiga adalah kepentingan negara lebih tinggi daripada kepentingan organisasi-organisasi tertentu. Oleh karena itu, sebenarnya OPM sendiri masih boleh berdiri karena salah satu hak istimewa dari Papua tersebut. Namun, ketika merasa dirugikan, bukan berarti bisa mengambil keputusan sendiri, tapi harus mempertimbangkan dengan yaitu yang tadi, pengamalannya, bahwa kepentingan negara harus di atas dari segalanya. Selanjutnya yang nomor 2, dengan berkembangnya zaman, mungkin permasalahan yang dirasakan mereka dapat menjadi lebih kompleks, sehingga ada baiknya kepada kita untuk menghilangkan salah satunya sikap rasisme terhadap SARA atau suku, adat, ras, dan agama di Indonesia. Mengingat semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, solusi lain dalam mencegah terjadinya timbul kasus ini atau yang serupa perlu menanamkan kepada diri kita sikap persatuan dan kesatuan di mana dapat memulai memupuk rasa persaudaraan seperti hal kecil yang dapat kita lakukan dengan tidak memilih-milih teman dengan memandang sara. Dan contoh lain yang diaplikasikan oleh negara lain seperti pergerakan Black Lives Matter
di mana memandang kesetaraan dan rasa persatuan. Kemudian ada contoh kasus lainnya yaitu kasus rasisme Ambrosius Nababan, di mana berita ini kami dapatkan dari sumber detik.com, di mana awal mula kasus ini terjadi ketika Ambrosius Nababan mengunggah foto daripada Natalius Pigai yang kemudian disandingkan dengan gambar gorila yang ditambahkan dengan kalimat bernada sindiran yang menyertai foto tersebut pada akun Facebook miliknya. Kemudian kasus tersebut menjadi viral dan menuai banyak kecaman dari masyarakat di media sosial karena dianggap sebagai bentuk rasisme. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi dan dengan adanya laporan dari beberapa pihak, diantaranya laporan Komisi Nasional Pemuda Indonesia Papua Barat, Ambrosius Nababan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 Januari 2021. Ambrosius Nababan terancam pasal berlapis dengan hukuman penjara di atas 5 tahun atas dugaan menyebarkan informasi palsu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, dan atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat 2 Jangto Pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 16 Jangto Pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau Pasal 156 KUHP. Pada pelanggaran sila ketiga yang telah dijabarkan sebelumnya, kami menemukan 3 solusi yang sekiranya dapat kita lakukan selaku warga negara Indonesia. Yang pertama, kita hendaknya lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Karena seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan berbagai ras, suku, agama, dan golongan, di mana diperlukan rasa toleransi dan rasa saling menghargai yang tinggi antar sesama warga negara. Yang kedua, kita harus menanamkan pada diri sendiri rasa kesatuan antar semua warga negara dan memandang semua masyarakat sama tanpa membedakan. Hal ini dapat menciptakan negara yang satu serta kokoh sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Yang ketiga, kita harus selalu yakin bahwasannya negara Indonesia tidak akan seperti pada saat ini tanpa adanya rasa persatuan antar berbagai ras, suku, agama, dan golongan yang saling bekerja sama dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Sila keempat, analisis dan solusi. Kasus ketidakadilan hukum bagi rakyat miskin dan pejabat. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun. Hanya karena mencuri kakao seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Hal ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia. Merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila. Sila keempat, analisis dan solusi terkait kasus ketidakadilan hukum rakyat miskin dan pejabat. Solusi yang pertama menerapkan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, menghormati serta menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Adapun undang-undang yang mengancam kebebasan berpendapat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, menjadi ganjalan terbesar bagi kebebasan berpendapat warga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pasal karet yang termuat dalam undang-undang ini menjadi hantu bagi warga untuk menyampaikan pendapat yang seyogianya dijamin hukum nasional maupun internasional. Kehadiran pendengung atau buzzer pun disebut sejumlah pihak menjadi tantangan selain UU ITE bagi warga berpendapat di dunia maya. Esensi demokrasi menjadi terganggu. Selanjutnya, kasus-kasus yang umum terkait ketidakadilan. Contoh penyimpangannya, kasus pertama, ketidakadilan bagi masyarakat. Di sila keempat dijelaskan bahwa masyarakat lebih penting daripada pemerintahan. Namun, kenyataannya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Yang kedua, melarang orang berpendapat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini yaitu melarang orang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dalam sila keempat. Yang ketiga, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Di poin ketiga ini sedang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya, larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama dan tidak satu suku. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu kasus rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Terjadi protes besar-besaran di Papua akibat konflik yang dipicu oleh perlakuan rasis aparat keamanan dan anggota masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Jawa pada 17 Agustus 2019. Kepolisian menahan 43 mahasiswa Papua di Surabaya dengan tuduhan melecehkan bendera Indonesia saat perayaan Hari Kemerdekaan. Polisi meneriaki mereka dengan kata-kata yang rasis, menyerbu asrama, dan menggunakan gas air mata untuk memaksa mereka keluar. Analisis dari kasus ini adalah diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan masyarakat merupakan hambatan antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Selanjutnya adalah solusi kasus rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Rasisme yang dilakukan sudah sangat jelas melanggar etika Pancasila, terutama pada sila kelima. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa etika Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan, seperti perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan di mata hukum maupun lainnya. Semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lainnya. Solusi untuk menangani kasus tersebut adalah dengan hukum yang berlaku, dengan menerapkan keadilan di setiap keputusan, dengan menerapkan isi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bisa juga membangun budaya inklusif dengan membuka ruang interaksi sosial lebih lebar. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar pada Google Classroom. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan sekarang ayo kita pindah ke Classroom. Terima kasih.